Untuk kata Oten itu nggak pakai akal. Artinya kami ini dalam beragama ini, dalam beriman ini tidak menggunakan akal. Artinya seakan-akan kami ini imani saja, butakan mata, percaya saja, kan begitu. Nggak pakai akal kami ini kan. Oke, aku kasih sebuah contoh Uni yang sama-sama yang digunakan di Alkitab dan juga di kitabnya ini. Mana yang menggunakan akal? Ada di sebuah meja dihidangkan daging babi dan kencing unta. Uni pilih mana, daging babi atau kencing unta untuk dikonsumsi? Anda bertanya kepada saya yang berakal kan? Iya betul. Ya saya nggak akan minum dua-duanya dan makan dua-duanya karena saya nggak butuh dua-duanya. Andai disuruh harus memilih. Berarti saya nggak berakal kalau mau disuruh Anda. Karena saya berakal nggak mau disuruh sama Anda. Maukah Uni makan daging babi yang haram? Ya saya nggak mau lah. Maukah Uni meminum kencing unta yang hasil urin? Ya karena saya nggak ada kebutuhan. Dan lagi pula Rasulullah saya tidak menyuruh saya minum kencing unta kok. Kenapa? Tapi pilihlah salah satu. Lah itu berarti saya bodoh karena mau disuruh-suruh Anda. Anda kan saya berakal tadi. Anda kan lagi ngomong sama orang berakal. Orang berakal tuh nggak mau disuruh-suruh, bodoh sama Anda. Kalau gitu, kalau kau tanya pertanyaan aku nggak perlu jawab lah kalau kayak gitu. Lah, kan aku suruh kau bertanya. Kalau bertanya itu bukan disuruh-suruh, justru kau kusuruh bertanya, bukan ku perintahkan, bukan ku suruh kau jadi hambaku, tapi ku beri kau izin bertanya sama aku, artinya izin. Oke. Di dalam hadis itu pernah Nabi Muhammad memberikan solusi atas sakit seorang musafir, kencing unta jadi obat. Percayakah Anda bahwa kencing unta itu bisa jadi obat? Percaya, itu pun divalidasi oleh tim medis kok. Apa kata tim medis itu? Ini kutunjukkan, oke. Itulah kalian tuh, belajarlah kalian. Jangankan kencing onta, kencing orang aja ada terapi uroterapi, namanya itu uroterapi nih, terapi urin nih. Makanya besok-besok baca yang banyak. Kadang-kadang untung kamu masuk ke sini Immanuel. Mungkin kamu nggak tahu selama ini kalau kencing mamamu bisa jadi obat loh. Terapi urin dengan minum air kencing, benarkah efektif nih? Bahkan dikatakan sini apa manfaat? Ya kau cari. Ini kan hal-hal sehat ini. Lanjut. Nah, ternyata apa manfaat terapi urin ini? Nih dia. Nih, satu, berpotensi melawan sel kanker. Kedua, membantu meredakan infeksi bakteri. Ketiga, membantu pengobatan berbagai masalah kulit. Empat, memutihkan gigi. Lima, banyak nih. Jadi ini bukan aku yang bikin. Nah, kalau orang medis aja sudah memverifikasi, berarti nabiku lebih hebat daripada orang medis. Tanpa belajar kedokteran, dia udah tahu obat mana untuk orang-orang kafir. Ini bukan untuk orang Islam ya, untuk orang kafir. Nih. Kenapa ini dikatakan untuk orang kafir? Karena memang nabiku perintahkan minum kencing unta itu untuk orang kafir, orang yang bukan di Bani Arab. Beberapa orang dari Uqul atau Urainah datang ke Madinah. Jadi ini bukan orang asli Arab atau orang yang datang yang adalah sahabat Nabi, tapi pendatang. Nabiku suruh mereka minum kencing karena mereka nggak ada halal haramnya. Ya, orang Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan iklim Madinah. Bukan orang Islam, orang kafir yang disuruh minum kencing unta. Apa salahnya? Kalian gak ada larangan kok. Apa pula salahnya? Lagi pula ketika dia minum kencing unta kan dia sembuh. Kok kalian yang sibuk? Kan lucu. Kalau aku ya gak mau lah. Ngapain aku udah ada tolak angin kok sekarang? Ngapain aku minum kencing unta? Kan ada-ada aja kalian. Lagi pula aku bukan orang kafir. Kalau aku bisa minum tolak angin, kenapa harus minum kencing unta? Jadi unta itu hanya berlaku obat bagi orang kafir, tapi bagi orang muslim tidak berlaku kencing unta. Ya kalau orang muslim mau menjadikan itu obat ya nggak masalah, nggak berdosa mereka. Tetapi beberapa ulama bahkan ada yang mengharamkan atau ketahuan. Tapi aku lagi belum temu jurnalnya. Cuman ya tergantung pilihan lah. Kalau aku ngapain aku pakai kencing unta? Kan ada tolak angin. Aku bisa pakai minyak kayu putih. Seandainya aku suatu saat tinggal di kutub utara, kan aku bisa minum air jahe. Kan ada air jahe. Kan itu pilihan, bukan kewajiban. Kan nggak ada nabiku wajib kalian minum kencing unta 3 kali sehari, kalau nggak jadi umatku. Kan nggak ada, itu kan pilihan itu. Sakit apa yang terapinya minum air kencing unta?
Kan tadi udah kutunjukkan kau. Bacalah Pakai lo apa? sehat itu. Ya kan udah kutunjukkan tadi datanya. Mana aku tahu di sini nggak dijelaskan dia sakit apa, mau sakit Demam, air, pilek. kejang. Ya mana aku tahu. Itu kan kau aneh. Emangnya perlu aku tahu penyakitnya apa? Ada-adanya ini. Dari mana Uni tahu bahwa musafir itu sembuh? Tunggu bentar aku jawab. Buktinya dibunuhnya unta-unta Nabi itu. Buktinya dia sembuh karena dia bisa membunuh unta Nabi. Bukan unta Nabi, ya. Buktinya dia sembuh, dia sempat merampok, mencuri. Ya, mana ada orang sakit mencuri dan membunuh, ada aja kau. Tandanya dia udah sembuh lah, makanya dia mencuri dan membunuh. Kau kadang-kadang ada gila-gilanya gue tengok pertanyaanmu. Ada orang sakit gitu, teguk-teguk sakit gitu, dia mencuri sambil merampok gitu. Ada aja kau ini, bro. Buktinya dia Di mana lagi pula tertulis dia sembuh setelah minum air kencing unta itu? kenapa harus ada tertulis sembuh? Kalau dia sudah bisa membunuh, ya berarti orang sakit membunuh gitu. Bukan. Ada gila-gilanya. Mana tahu dia Nih, membunuh unta Nabi nih, aku karena tengok ya. sakit hati. Bentar. Loh, nggak ada urusannya motifnya membunuh tuh, nggak ada Oh, urusannya. itu. Itu kau yang akal-ngakali itu. Sama kalau aku bilang nanti, sama aja kayak gini. Kalau begitu sama juga kayak gini nih. Yesus kenapa minta keledai betina untuk diambil? Bisa jadi untuk dimasukkannya Mana? jarinya ke dalam. Nah, itu sama kayak gitu tuh, nama nambahi. Dia sembuh lalu Itu kan melakukan otakmu. Sebentar. Loh, gini loh ya. Bentar. Orang Kristen ini teman-teman ya, mereka tuh memang nggak tahu diri gitu teman-teman. Kita sudah menjawab 3 pertanyaannya dan dia tidak bisa bantah. Lalu dia mengada-ada yang tiada. Dia meminta kepada kita eksplisit. Bahkan secara rasio, kita sudah tahu orang ini sembuh karena dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang sakit. Lalu dia mengatakan, bisa jadi dia kan membunuh gara-gara ini. Itu kan motivasi orang. Emang tahu aku motivasi orang? Bisa juga aku begini. Dari mana kau tahu apa gunanya Yesus mengambil keledai betina? Bisa jadi motivasinya untuk memasukkan jari tengahnya ke dalam dubur betina. Akan bisa kayak gitu. Menghujat jadinya. Kalau kau tidak terima dengan jawabanku, kau tinggal membantah, bukan nama-nambahi apa yang ada di hadisku. Coba Inilah tunjukkan kelakuan hadisnya kau. bahwa orang itu sembuh. Loh, kenapa harus ada tertulis orang itu sembuh? Membuktikan Kenapa harus bahwa ada tertulis? benar ucapanmu itu. Aku mengatakan bukti kalau orang itu sembuh, dia bisa membunuh dan merampok. Itu rasional bermain di situ. Nah, kalau kau bilang sakit, tunjukkan bukti kalau dia masih sakit, coba. Tunjukkan tertulisnya di hadis itu kalau dia masih sakit. Aku minta hal yang sama dengan kau. Setelah sembuh, dia merampok. Enggak, gini aja lah. Seandainya orang itu tidak sembuh, ya kan? Mana dalilnya dia tidak sembuh? Coba. Kan kau minta hal itu sama aku. Ini yang Beberapa mengatakan dia kan ada sembuh. aku tunjukkan beberapa orang dari Uraina datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi onta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang onta. Ketika telah sembuh hantu setan belau kau, mata kau, wah ini kau kutengok kan. Ketika mereka telah sembuh, mereka melakukan pembunuhan, pengembala Nabi. Apa namanya ini? Harus berkali-kali kami umat Islam. Inilah kalian Kristen. Kalian itu tidak mau membaca hadis kami dengan lengkap. Ketika kami membacakannya, kalian tidak mau mendengarkan. Nah, ketika aku tunjukkan secara rasional, tanpa ada pun tertulis ya, tanpa tertulis sudah sembuh pun, kami sudah tahu kalau dia sembuh. Kenapa? Secara rasional kita tahu. Masa orang yang sakit Setelah membunuh dan sembuh, mencuri? apa yang diperbuatnya Uni? Dibunuhnya unta Nabi itu yang menyembuhkan itu. Ini agak gila. Takbir itu. Ya memang orang Kristen rata-rata kan gila. Karena mana orang Kristen yang gila? Kau tahu orang Kristen dulu Katolik membantai sesama mereka. Jangankan orang yang sudah membantu mereka, seagama dengan mereka aja habis dibunuh dia. Inkuisisi 500 tahun. Tapi Kemudian korburan penyihir 400 tahun. Percayanya kau pernah ya kau minum kencing unta Uni? Belum. Udah menceret kau sebenarnya ini. Kau udah kena mental bertanya ini. Karena premis kau sama aku nggak terjawab sama aku. Bagaimana mungkin urin bisa jadi obat? Itu kan cuci ginjalnya, cuci darah. Ya udah kau jangan sama aku. Kau bilang nih kau bantai nih Halo Sehat ini. Kan ada gila-gilanya kok kan. Inilah Kristen-Kristen yang naik ke tempat kita. Mereka itu membantah Urin apa yang itu, sudah itu pembuangan racunnya semua itu. Ya udah kau tunjukkan sama aku. Kalau air kencing onta itu racun. Tunjukkan. Jangan kau oleng, kau bawa premis sendiri. Kau tadi tadi kau sudah nama-nambah ya hadisku. Kotoran-kotoran yang ada di darah. Tunjukkan sama aku urin onta itu beracun.
Kalau aku punya data lebih berat kan. Di Tunggu situlah bentar. semua bakteri-bakteri, virus kuman-kuman ada di kencing dan di tai. Sebentar ya, aku nih kalau ngomong Namanya data itu Mas Suka. namanya ekresi. Mana datamu? Ya kan biologi. Ya mana